Saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan. Untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoax yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa, ikut kita. Ini puasa yang hebat, puasa yang bagus. Dijawab oleh Allah. Turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu apa yang terjadi? Buka Sahih Al-Bukhari. Kitab yang ke-30. Kitabus Shaum. Posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini. Riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. As-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marwataini. La khulufu famis sha'imi atyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini poinnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Nabi, puasa kita ini yang kita tunaikan spesial, beda dengan yang lainnya. Jadi ketika Yahudi mengatakan puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad SAW. Turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita, kepada para sahabat, kepada kita semua, ini puasa yang spesial. As-siyamu. Lihat diksinya. Awas Pak ya, ibu jangan salah baca. As-siyam, bukan asyab. As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ada as-saum, ada as-siyam, itu beda. Kalau saum sekali disebutkan dalam Al-Quran surah 19 ayat 26. Saum itu masih umum, kata umum untuk menunjuk kata imsak, menahan secara umum. Bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan, bisa berarti menahan secara singkat. Apa saja yang bersifat menahan itu saum namanya. Contoh Sayyidah Maryam misalnya, beliau masih makan. Ya, ayat 24, 25 itu masih makan. Goyangkan pohon korma, jatuh kormanya, makan kormanya. Mau minum, ambil airnya, minum. Masih makan, masih minum. Cuman diminta untuk saum. Apa saumnya? Inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Jangan bicara pada siapapun. Kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab, biarkan bayinya yang bicara, dan itu mukjizat pertama untuk Isa alaihi salam. Itu nanti dimulai di ayat 31 sampai 33 di surah Maryam surah 19. Tapi beliau diperintahkan saum. Saumnya apa? Jangan bicara. Jadi kalau bapak masih makan, masih minum, cuman nggak mau bicara dulu sama ibu, itu saum. Mau kemana Bi? Kok nggak jawab? Kenapa nggak bicara? Sedang saum. Saum apa? Nggak mau bicara sama mama. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Kalau siam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran itu khusus, spesifik. Ada aturannya, ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan, nggak bisa kemudian seenak kita melakukannya. Ada ketentuan yang dibuatnya dan itu harus diikuti. Begitu diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya. Dan menariknya, perintah puasa itu ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183, kalimatnya bukan menggunakan saum tapi siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah kata Nabi, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini kita tunaikan yang Ramadan ini, maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Itu beda. Tapi semua katanya itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Coba lihat ya. Ada junnah, jinnah, dan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah artinya apa? Jin. Jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Baik ya. Ada junnah, perisai.